akan pernah puas karena mau nyari lagi yang lebih lagi. Ada yang mempunyai ciri khas. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yang sudah di stem diatonis. Ini masing-masing daerah masih Sumatera Barat aja, udah beda-beda ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita menjadi kaya. Oh, jadi tradisi itu bisa ya untuk merasakan juga efeknya menghipnotis penonton. Rasa. Dan ayo kita cintai lagi tradisi kita. Halo pendengar setia podcast RRI Bukit Tinggi. Jangan bosan-bosan ya, ketemu sama saya lagi Mutia Utami di ruang cerita dan refleksi tentang banyak hal termasuk budaya, identitas dan warisan yang tak lekang oleh waktu. Di episode kali ini kita akan menyusuri nada-nada yang bukan hanya sekedar bunyi tapi juga jejak peradaban. Ketika talempong dipukul atau saluang ditiup lembut di ranah Minang, yang terdengar bukan hanya sekedar musik. Itu adalah kisah, nilai dan cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya Minangkabau mungkin lebih sering dikenal lewat pepatah, randai atau adat istiadat. Tapi ada satu aspek yang tak kalah penting, yaitu karawitan. Seni musik tradisi yang menyimpan filosofi, keindahan, dan identitas. Di tengah penetrasi internet yang mencapai lebih dari 79% penduduk Indonesia, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJII tahun 2024, dan gempuran musik digital serta selera populer yang kian mendominasi ruang dengar kita, pertanyaan tentang keberadaan musik tradisi menjadi kian relevan. Masih adakah ruang bagi musik tradisi? Untuk menggali itu lebih dalam, kita akan berbincang bersama salah satu sosok inspiratif yang pastinya sudah punya banyak prestasi di luar sana. Beliau adalah Bapak Susandra Jaya SSN MSN, dosen di Prodi Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni ISI, Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang. Beliau telah lama mengabdikan diri menjaga dan menghidupkan musik tradisi Minangkabau. Kalau gitu kita langsung kenalan aja ya sama Bapak Susandra Jaya. Oke, namanya panjang, kira-kira bakal kita panggil sepanjang itu gak sih sampai nanti? Halo Bapak Susandra, apa kabar? Halo, Tia. Iya. Kabar baik. Kabar baik. Oke, Pak. Gimana nih? Tadi berarti langsung dari Padang Panjang ke sini ya? Langsung dari Padang Panjang ke Langsung sini. lancar jaya Lancar jalannya. jaya. Ih, itu ya definisi nama adalah doa, iya. Amin. Karena namanya Bapak tuh Susandra Jaya. Jadi jalannya pun lancar jaya, urusan juga lancar jaya, Pak. Alhamdulillah. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan. Oke, nah Pak Susandra. Ya. Ini emang kelihatan ya. Kalau dosen seni itu pasti kelihatan banget ya. Bukan tipikal yang klimis, rambut pendek, tapi ini emang kelihatan banget senimannya. Ya, tampilannya agak Asik. unik ya. Iya gitu. Tapi seniman kan emang gitu, Pak. Ya, Nah, keinginan punya identitas mungkin yes, beberapa ya. benar banget ya. Karena punya ini ya konsep tersendiri untuk ini ya self branding gitu ya, gak sih? Kadang-kadang orang pertunjukan, Mm-mm. kan bagaimana di panggung, Nah. pokoknya adalah Nah. sebuah hipnotis kepada Benar. penonton. Iya, jadi penonton pas awal lihat, oh itu dosennya, ih keren loh, gaul loh, asik. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam lagi, nggak tahu ini sedalam apa ya. Nah, kita mau kepo-kepo sedikit nih Oke, sama Pak boleh. Susandra ya. Boleh dong Pak, diceritain perjalanannya di dunia karawitan, khususnya di ranah Minangkabau. Oke, terima kasih Tia. Iya, sama-sama. Terkait dengan perjalanan tentu juga berhubungan dengan aktivitas dari kecil Mhm. dan sampai menempuh jenjang pendidikan. Iya. Nah, kalau saya sendiri dalam aktivitas ketika kecil memang suka sih dengan musik-musik budaya daerah, musik-musik tradisional kita khususnya di Minangkabau. Mm-mm. Nah, kebetulan saya orang Pariaman, Mhm. aslinya di Pariaman. Nah, Oke. kemudian banyak juga tertarik atau berkecimpung dengan seni-seni tradisi yang ada di Pariaman. Mm-mm. Nah, khususnya Genang Tambuah, Indang, Banyak ya. Ketumba, Nah, kemudian diawali dengan kesukaan terhadap musik-musik tradisional, kemudian
ketertarikan untuk belajar lebih dalam, akhirnya saya mengambil jalur pendidikan di sekolah menengah seni. Ada Oh, sekolah menengah di seni mana tuh Pak di lokasinya? SMK Negeri 7 Padang kalau sekarang. Kalau dulu Oh, SMKI Padang. oke. Ya, Heeh, itu sekolah heeh. menengah karawitan Mm-mm, Indonesia. mm-mm, Nah, mm-mm. nah, ketika berada di SLTA tentu belajar dari musik-musik tradisional, kemudian baru kenal dengan talempong, talempong paci dan Iya, segala macam saluang. heeh. Nah, akhirnya karena tertarik eh, tentu lebih intens lagi. Iya. Nah, kemudian setelah tamat dari SMK Negeri 7 Padang atau Mm-mm, SMKI Padang, mhm. saya lanjutkan ke ASKI. ASKI Padang ASKI. Panjang. Iya, Jadi isi dulu sekarang ya. isi sekarang. Kalau dulu kan Heeh. masih ASKI, Betul, masih betul. D3. Nah, di ASKI kita lebih mendalami lagi lebih dalam terkait dengan keberagaman musik-musik etnik di Nusantara. Tidak Mm-mm, hanya Minangkabau, tapi mm-mm. kita juga belajar musik Jawa, Bali, ya kita belajar Melayu, Iya. ya. Mm-mm, Nah, di sana akhirnya eh, tentu ada upaya untuk mengembangkan atau menginovasi. Setelah mm-mm. belajar seni tradisi, tentu kita akan ada upaya untuk mengembangkan supaya kemasan seni pertunjukannya lebih menarik. Nah, Ah, itu dia. artinya itu kita lakukan. Nah, Heeh. sampai kemudian kita sering berkolaborasi dengan beberapa seniman di tingkat nasional dan internasional Mm. sampai menjadi apa ya pilot projectnya memberikan misi-misi budaya ke dunia Mm. internasional. Mhm, Artinya itu tuh kita mm. lakukan sampai sekarang itu masih dilakukan, Masih berjalan masih ya. berjalan. Kalau Ya. kata drakor sih ongoing gitu ya Pak ya. Ya, Ini ya. pecinta drakor tahu nih ya. Oke, nah berarti magnet terkuatnya nih yang membuat Bapak ini emang benar-benar pengen mendalami seni tradisi Minangkabau ini apa? Seni tradisi mempunyai keunikan. Dia mempunyai ciri khas, Ya. karakter, dan di sana kita belajar memahami juga uh, uh, apa ya filosofi budaya yang Hmm. ada pada daerah itu. Mm, mm, mm. Artinya melalui musik tradisi kita mengenal karakter orangnya, Iya, heeh. bisa tahu dengan ya gaya bahasanya, juga tahu dengan uh, kehidupannya, Mm, mm. bisa diperkirakan seperti ini. Mm, Jadi mm, mm, mm. melalui tradisi ya karena dia mempunyai keunikan, dia mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang menarik. Oke. Nah, itu yang menjadi sebuah keinginan kita Ah, ah. terus menggali, menggali dan Oh, menggali. dan nggak pernah puas biasanya ya Pak Nggak ya. pernah puas kalau itu nggak Heeh. pernah puas. Nah, udah kayak menggali tambang emas, itu nggak akan pernah puas karena mau nyari lagi yang lebih, lebih, lebih lagi gitu Ada kan. keunikan-keunikan yang Heeh. luar biasa di negeri kita. Mm-mm, Ya, betul betul, ya, semangat selalu nih Pak ya. ya, Semangat. karena kalau bukan kita siapa Siapa lagi lagi? Ya, gitu. Oke, nah menurut Bapak nih, ya. seberapa penting sih posisi seni karawitan ini dalam struktur budaya masyarakat Minangkabau? Apakah sepenting itu atau biasa aja deh kayaknya gitu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, seni tradisi adalah identitas Identitas. budaya, Mhm. identitas bangsa kita. Ya. Melalui seni tradisi orang mengetahui oh ini loh karakter, ini loh identitas Indonesia Nusantara ini dengan Iya. keanekaragaman seni budayanya. Mhm. Nah, artinya kalau saya memang itu sangat penting. Itu Mhm. adalah menjadi sebuah jati diri bagi kita sebagai Mhm. orang Indonesia Mhm. misalnya kan, atau Iya. orang Minangkabau. Ketika orang tahu dengan Minangkabau, oh, ini kalau bicara masalah musik ya, oh ingat Saluang, ingat Talempong misalnya. Mungkin seperti Mhm. itulah. Oke, jadi Oke. identitas Identitas itulah kita. ya. Oke, nah untuk kekhasannya sendiri ada nggak nih yang jarang diketahui sama orang-orang tentang seni karawitan ini, Pak Susandra? Ya, kalau kekhasan yang secara umum eh, mungkin orang-orang di luar Minangkabau pun akan identiknya Minangkabau ini dengan bunyi-bunyi talempong atau Iya ya. tari piring Iya, atau betul. saluang misalnya kan. Nah, itu yang secara umum dilihat oleh orang. Tapi lebih dalam, lebih Heeh. detail, kita Mhm. di Minangkabau mempunyai keberaneka-ragaman yang luar biasa dari Mhm. jenis-jenis musik tradisional yang ada di Minangkabau. Nah, mungkin itu yang belum diketahui karena Mhm. secara apa? Secara
detail atau promosinya memang masing-masing tradisi itu mempunyai permasalahan masing-masing juga terkait dengan Ah, mempublikasi atau membranding seni tradisi itu agar lebih dikenal pada masyarakat luas. mm-mm. Tentu masing-masing tradisi mempunyai keterbatasan untuk itu. Nah, Iya. biasanya kita akan membantu upaya promosi-promosi itu untuk supaya masyarakat luas lebih mengenal lagi. Ini loh keunikan tradisi ini Mm-mm, keunikan mm-mm. tradisi ini keunikan tradisi ini. Gitu. Baik. Jadi upaya apa nih yang biasanya dilakukan, Pak? Biar makin Ah, kenal lagi nih orang sama musik karawitan. oke. Upaya yang Mm-mm. sering dilakukan bahkan itu juga disampaikan juga ke unsur-unsur pemerintahan daerah ketika kita masuk ke beberapa daerah. Mm-mm. Upaya yang selalu kita lakukan adalah merespon atau mensupport kehadiran seni tradisi itu di tengah masyarakatnya. Oh. Artinya kehadirannya tetap kita hargai, Mm-mm. walaupun ada sebagian yang menganggap oh, ini tradisi kuno, ya, Iya masih ada karena lah ya. masih Heeh. boring, bikin Heeh. boring, bikin. Iya. Nah, Aduh tapi kampungan iya nih gitu kampungan. mungkin Jadi ya. kalau kita memandang itu adalah kepunyaan masyarakat, Mm-mm. komunal masyarakat. Masyarakat itu yang punya tradisi, tentu kita akan hargai itu. Kita Hmm. selalu mensupport Mm-mm. kehadiran atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat terkait dengan pelestarian tradisinya. Nah, Oke. kemudian upaya lain yang kita lakukan, Mm-mm. kita kadang-kadang mendokumentasikan aktivitas itu, nah kemudian mempromosikan, Heeh. menginformasikan kepada masyarakat luas bahwasanya tradisi ini mempunyai keunikan tertentu terkait dengan konsep musiknya Mm-mm. atau fungsinya di masyarakat, karena Hmm. masing-masing tradisi itu pasti akan berbeda-beda peruntukannya, Mm-mm, mm-mm, apakah untuk pasti. hiburan, ritual, perkawinan dan segala macamnya. Iya. Nah, itu kita lakukan. Selain itu, Mm-mm. kadang-kadang kita tentu kalau kita diisi Parampanjang tentu dengan upaya adanya riset-riset, kemudian Ah. menghasilkan Mm-mm, artikel jurnal yang mm-mm. terkait dengan seni tradisi itu, atau melahirkan buku-buku yang menginformasikan keberadaan tradisi itu di tengah masyarakat gitu. Mm-mm, Itu yang biasa mm-mm. kita lakukan. Oke ya, mudah-mudahan nggak menemukan halangan dan kendala yang berarti gitu ya Pak. Ada Sejauh nggak? ini kita ya adem-adem saja. Adem Kita akan ya, ya ada tantangan, ada Heeh, sih, tapi kan pasti. kita tidak menjadikan tantangan itu sebagai kendala yang Nah, artinya kita akan carikan solusinya. ah, Oke, kalau tidak bisa begini, ya plan A, plan B, iya. plan A, ya plan C lagi ya. Mm-mm. Jadi kita akan upayakan itu tetap diwujudkan dengan tujuan tulus kita untuk mengedukasi masyarakat terhadap keberagaman seni tradisi di Minangkabau. Wah, keren. Intinya jangan menyerah lah Jangan ya Pak ya. menyerah. Iya. Cari terus formulanya gitu Ya, ya. ya, Oke, nah Pak Susandra, ya. kita tahu nih ada beragam alat atau instrumen musik khas Minangkabau ya Mm-mm, pasti kan. ya. Nah, tapi instrumen apa nih yang biasanya paling menonjol dan punya nilai simbolik dalam seni karawitan Minangkabau? Ya, yang biasa orang melihat Minangkabau itu mungkin ingat talempong, Iya. ya, bunyi talempongnya yang Heeh. khas. Kemudian orang Tambua mungkin mungkin ya. ingat saluang, Saluang, ya. heeh. Kadang saluang itu pun juga beragam jenisnya sebetulnya. Hmm. Kadang-kadang ada bansi, ada saluang, ada sarunai, tapi kadang-kadang bansi bunyinya yang mendayu-dayu, yang Iya, mengingatkan orang ke kampung halaman, betul. tapi kadang-kadang Sedih gitu ya. orang menganggap oh itu saluang, Padahal padahal bunyinya bansi. bansi. Oh, Tapi baik. artinya secara apa ya, identitas, Iya. artinya Minangkabau ketika bicara dengan musik tradisinya ya pasti identik dengan bunyi talempong, bunyi Mm-mm. saluang. Mm-mm. Biasanya seperti itu Oh yang itu ya, yang biasanya memang identitasnya lah musik iya, Minangkabau iya. gitu ya. Nah untuk sistem nada atau laras dalam karawitan Minang nih, Ya. kira-kira beda nggak sama sistem nada di Western gitu Pak? Oh, beda Ha-ha. sekali. Beda ya? Beda sekali. Mm-mm. Kalau Gimana tuh? kita bicara dengan musik tradisional, Iya. dia mempunyai interval nada masing-masingnya. Oke. Ya, artinya contohnya ada talempong unggan di Sijunjung. Mm-mm, mm-mm. Dia menggunakan talempong, 5 buah talempong. Dia mempunyai laras yang berbeda. Mhm. Sistem permainannya juga berbeda, tekniknya juga berbeda. Ensemble yang digunakan
di dalam pertunjukannya talempong unggas itu juga berbeda. Oh, Nah, baik. kemudian ada talempong sialang Mm-mm. ya di Payakumbuh Mhm. di Kapur 9 di Payakumbuh. Dia juga mempunyai karakter yang berbeda, cara bermain yang berbeda, Iya. interval nada-nada yang berbeda. Di talempong uwai-uwai atau talempong aguang di Maninjau, Mm-mm. Kabupaten Agam dia Mhm. juga lain lagi. Beda lagi Beda ya? lagi. Talempong Genang Lasuang di Pariaman juga lain lagi intervalnya. Oh. Jadi kita beragam, kita Mm-mm. beraneka ragam, kemudian mempunyai karakter yang berbeda-beda terkait dengan intervalnya dan nadanya, frekuensinya, dan itu pun tidak sama dengan diatonis. Nah, Ah, oke. dalam inovasi saat ini, Mm-mm. kehadiran talempong yang dijadikan sebagai materi kreasi sehingga kreasi itu tuh muncul dari gagasannya misalnya Sofiani ya Mm-mm. dengan Mm-mm. konsep musik talempong yang sudah di stem diatonis. Oke. Ya, artinya frekuensinya sudah sama dengan diatonis Ah, dan ah, 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 ah. artinya memang yang diambil di sana di dalam penggarapannya adalah unsur-unsur warna bunyi timbre yang Oke. ada pada talempong, tapi itu dimainkan secara konsep permainan diatonis dengan tangga nada diatonis. Nah, itu adalah inovasi. Mm-mm. Nah, Mm-mm. artinya itu tidak juga bisa dipungkiri bahwasanya mungkin melalui konsep-konsep inovasi dalam mentransformasi frekuensi pentatonik ya, Mm-mm. maksudnya frekuensi nada-nada tradisi dalam bentuk nada diatonis, Iya. akhirnya menjadikan talempong itu jadi dikenal luas karena bisa Mm-mm. memainkan macam-macam lagu Iya. dengan upaya steman diatonis itu gitu loh. Oh, Tapi dalam oke. tradisi kita Ah, tetap ah. mempertahankan tradisi itu tetap hadir sesuai dengan karakter dan musikal konsep musik yang ada pada tradisi itu. Mhm, mhm. Jadi jangankan sama lagu atau musik barat ya luar negeri ya. Ini Ya. masing-masing daerah masih Sumatera Barat aja udah Berbeda, beda-beda ya Pak ya. beda. Belum lagi itu Heeh, masa talempong, belum lagi heeh. tiup, tiup Minangkabau. Tiup Lebih Minangkabau beragam lagi. beragam lagi, ada Oke. sampelong di daerah 50 kota Iya. dengan konsep larasnya sol la do re mi re do la. Nah, Mhm, ada. mhm, mhm. Nah, belum ada lagi saluang. Re 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 re. Dia mempunyai laras yang berbeda. Sarunai juga mempunyai Ah. karakter yang berbeda. Mhm, Saluang Panjang di Morolabuh juga mempunyai karakter yang berbeda. Saluang mhm. Pawah di Kota Padang dan Solo dia Iya. mempunyai karakter yang berbeda. Oke. Nah, itu banyak karakter-karakter musik atau Mhm, laras-laras yang beraneka ragam di Minangkabau gitu kan. mhm, Dulu mhm. sempat ada upaya untuk menyamakan konsepnya ya sama dengan konsep Iya. larasnya pelok selendro di Jawa. Mhm. Rupanya banyak yang komplain, kita mempunyai karakter yang berbeda, nada kita berbeda kok bisa disatukan. Akhirnya karena adanya protes-protes itu, akhirnya Mhm. kita ya mungkin pendahulu-pendahulu yang mengusulkan itu akhirnya Iya. membiarkan saja Oh. telempong paci ini Heeh. atau telempong ini dia mempunyai nada masing-masing. Iya. Tapi efeknya apa? Efeknya kita menjadi kaya karena Heeh, kita heeh. tidak menyeragamkan nada itu menjadi satu gitu loh. Iya, iya, Nah, itu iya. yang menjadi kekayaan kita di Minangkabau saat ini. Tidak Oke. sama dengan Jawa Mhm. dengan sudah ada pakemnya, sudah Mhm, ada mhm. bakunya, nada bakunya dengan laras pelok dan selendro. Kita tidak Mhm. ada. Nah, gitu. Oke. Itu kekuatan kita Jadi saat ini. berbicara soal kekayaannya tadi ya, keberagaman dan kita open akan hal itu. Minangkabau sangat luar biasa Minangkabau kekayaannya. sangat terbuka akan hal itu. Ya. Nah, kira-kira kalau adaptasi dari musik luar negeri ada nggak nih yang masuk ke kita nih, Pak? Oh, ada Ah, ah. pengaruh musik-musik barat tentu juga berefek juga terhadap perkembangan atau pergerakan atau pergeseran Mm-mm. musik-musik tradisi yang ada pada kita. Hmm. Nah, itu biasanya dilakukan Iya. inovasi-inovasi itu biasanya apalagi dengan adanya isi Padang Panjang dengan mahasiswa karawitan Mm-mm. yang mempelajari banyak mata kuliah Mm-mm. dan namanya mata kuliah khusus tradisional. Kemudian Oke. ada mata kuliah yang berhubungan dengan konsep inovasi, Ah, ah. penggarapan, Aha. atau ada konsep yang berhubungan dengan kolaborasi, bagaimana musik barat atau instrumen-instrumen barat itu menjadikan tradisi itu sebagai idiom yang akan digarap, artinya
muncullah dua dua budaya yang berkolaborasi menghasilkan sebuah pertunjukan yang menarik. Nah, biasanya itu adalah ruang-ruang yang berhubungan dengan kreativitas mahasiswa kita di ISI Parampanjang. Tentu dengan melalui tahapan mereka belajar tradisi dulu, kemudian belajar barat ya, musik populer. Kemudian nanti bagaimana dia menghasilkan sebuah bentuk inovasi kemasan seni pertunjukan yang bersumber dari musik tradisi Minangkabau atau Nusantara, itu menjadi gagasan karya baru dalam bentuk kemasan pertunjukan world musik atau populer gitu kan. Nah, itu yang dilakukan. Oke. Tapi intinya memang mereka harus tahu yang originalnya Tahu dulu. dulu tradisi, mereka belajar Tradisinya tradisi dulu dulu. karena itu basic. Basic ya. Jangan sampai yang udah terkontaminasi dalam artian positif ya dari luar negeri gitu ya musiknya. Oke, baik. Nah, Pak, gimana sih Pak Susandra ini melihat ketertarikan minat generasi muda Minang? Kalau mahasiswa mah udah jelas gitu ya. Yang di luar mahasiswanya Bapak nih terhadap musik tradisi sejauh ini. Oke, secara umum generasi muda memang dia tidak kurang perhatian lah terhadap musik tradisional Minangkabau. Karena itu juga tidak bisa dipungkiri karena pengaruh teknologi atau arus globalisasi yang sangat luar biasa berkembang pesat, akhirnya perhatian atau fokus generasi muda itu dia lebih mencoba update dengan budaya-budaya luar dengan hadirnya kekuatan Korea yang menjadikan generasi itu otomatis dia harus ngikutin sampai bakso Minang Korea kan sering muncul juga ya. Nah, karena sebetulnya itu dia respon terhadap aktivitas atau budaya yang masuk. Nah, kalau secara umum kita memang melihat generasi muda itu kurang berminat dengan musik-musik tradisi karena dianggap musik-musik tradisi itu seperti tadi kuno, sudah ketinggalan zaman. Nggak keren, nggak gaul lah kalau ini mempelajari musik tradisi. Asik gitu kan. Nah, sebetulnya itu pandangan mereka, tapi kita di ISI Parampanjang tentu berupaya supaya generasi muda itu tertarik lagi untuk tahu dengan tradisi, untuk belajar seni tradisi melalui produk-produk karya inovasi itu tadi. Ketika digarap seni tradisi kemudian digabungkan dengan musik-musik modern, akhirnya menjadi sebuah kemasan pertunjukan yang menarik. Artinya baru setelah itu generasi muda itu menjadi jadi tradisi itu bisa ya digabungkan dengan musik populer, menghasilkan pertunjukan world musik yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita di ISI Parampanjang upaya-upaya itu kita lakukan. Nah, supaya ya tetap tradisinya hadir, tapi dalam bentuk kemasan yang menarik. Menarik gitu ya. Lama nggak Pak kira-kira untuk bisa bikin mereka tertarik gitu? Ya, kita kan melalui proses juga. Proses kadang-kadang kita lakukan edukasi atau kita lakukan promosi. Kadang-kadang aktivitas ujian, misalnya ujian semester, kadang-kadang mengundang siswa-siswa yang ada di sekitar Parampanjang, atau mungkin ada publikasi-publikasi atau rilis yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ujian menginformasikan kita karena ujian ini loh. Nah, biasanya informasi seperti itu memberikan efek terhadap jangkauan penonton lebih banyak. Nah, belum lagi promosi media sosial saat ini sangat membantu sekali. Jadi aktivitas yang dilakukan mahasiswa atau dosen terkait dengan promosi, mengedukasi masyarakat atau menginformasikan terkait dengan sumber tradisi dan penggarapan inovasi. Ketika itu kita lakukan, alhamdulillah generasi muda makin tertarik, ingin belajar. Ya tentu tidak hanya belajar tradisi, juga mereka mengkombinkannya dengan musik-musik barat. Ya harus ya, kita juga harus ngikutin perkembangan zaman tapi yang tradisinya jangan ditinggal. Benar. Oke, Pak Susandra, ada nggak nih contoh karya inovatif dari mahasiswa atau komunitas yang menurut Bapak berhasil menyatukan antara tradisi dan musik kekinian? Iya, saat ini banyak hasil karya-karya mahasiswa itu menyentuh pasar-pasar
nasional dan internasional. Nah, Eh, Kalau kita di Isi Parampanjang kan selain tiap semester mereka belajar eh, komposisi musik. Iya. Artinya komposisi musik itu adalah proses pembelajaran atau menginovasi atau mengembangkan sumber-sumber musik tradisi menjadi sebuah kemasan seni pertunjukan yang menarik. Itu dilakukan oleh mahasiswa kita tiap semester. Tiap semester bahkan. Akhir dari perkuliahan, tugas akhir mereka dipilih dalam 2 jalur. Satu jalur pengkajian dan satu jalur karya seni. Oke, Kalau oke, karya oke. seni mereka menciptakan inovasi atau karya baru ya yang bersumber dari musik tradisi yang mereka pelajari dalam bentuk pertunjukan musik. Nah, Iya. biasanya hasil tugas akhir mereka itu banyak menyentuh dunia-dunia nasional dan internasional Wah. karena mereka menawarkan sebuah inovasi garap yang menarik yang bersumber dari tradisi. Nah, artinya itu yang dilakukan menghasilkan produk-produk yang kemasan pertunjukan yang menarik hasil dari proses pembelajaran Iya, iya, ya iya. tugas akhir mereka. Wah, jadi udah banyak lah pasti Sudah ya banyak. produk-produk dari para mahasiswa. Ya mungkin ya. boleh para pemirsa boleh melihat tugas akhir mahasiswa Karawitan Isi Parampanjang sudah ada di beberapa YouTube. Wah, oke, buat yang kepo penasaran Ya, dicek boleh. langsung aja Cek ya Pak aja ya. langsung ya. Pak, untuk peran pemerintah, Ya. lembaga pendidikan, dan masyarakat juga nih dalam menjaga dan mengembangkan karawitan Minangkabau seperti apa? Ya, kalau dilihat dari peran pemerintah, ya baik itu pemerintah pusat, kemudian provinsi dan daerah, memang ada upaya untuk memberi kesempatan atau peluang terhadap hadirnya atau eksisnya musik-musik tradisional di Minangkabau, ya khususnya di Minangkabau. Iya. Artinya mungkin di kementerian akan ada beberapa program, misalnya Indonesiana. Indonesiana itu membuka ruang seluas-luasnya atas aktivitas seni budaya yang ada di Nusantara untuk berkesempatan didanai dalam proses inovasi, pengembangan dan pemajuan kebudayaan itu sedang dilakukan. Di provinsi juga begitu, ada juga hibah-hibah atau bantuan-bantuan sosial. Kemudian di pemerintah daerah di kabupaten, kota pun juga memberikan ruang dan kesempatan terhadap eksisnya atau hadirnya seni-seni tradisi yang ada di masyarakatnya. Nah, kalau saya lihat memang peran pemerintah sudah ada, tinggal lagi fokus. Kalau saya melihat fokusnya kemana nih? Oke. Kadang-kadang tidak hanya sekedar menjalankan program saja, tapi kita sebetulnya kalau kita di perguruan tinggi melihat itu bagus, tapi ini perlu evaluasi sebetulnya. Nah, mungkin melalui evaluasi, masukan-masukan dan saran, harapannya memang pemerintah nanti mempertajam lagi program-programnya terkait dengan peluang-peluang kehadiran seni-seni tradisi yang dimanfaatkan mereka atau yang dijadikan sebagai identitas lokal yang ada pada daerah. Betul. Nah, saya rasa melihat masalah program pemerintah seperti itu, tapi memang perlu evaluasi, perlu ada misalnya programnya bikin festival, ya festival budaya ini budaya itu, tapi ketika kita lihat tentu perlu ini perlu diperbaiki sebetulnya. Mungkin manajemennya, pengelolaannya atau judul festivalnya mungkin yang akan perlu diberi masukan misalnya kan, sehingga kehadiran atau pemanfaatan atau grup-grup atau kelompok seni tradisi yang diundang itu betul-betul merasakan juga efeknya. Kemudian belum lagi masalah tindak lanjutnya apa. Oh iya. Ya tidak hanya sekedar euforia festival, tapi setelah itu habis, kemudian tradisi itu gimana lagi? Iya. Tidak dipikirkan lagi. Masa sayangnya cuma seperti di situ itu. aja gitu kan, Harusnya keberlanjutannya itu yang harus dipertimbangkan. Setelah ini apalagi programnya? Apa lanjutannya? Apa? Akhirnya ada upaya pemerintah untuk menjaga ya keberlanjutan, continue atau peningkatan terkait dengan eksistensi musik tradisional Minangkabau. Baik, berarti fokusnya nih tinggal dicari ya, Fokusnya zut biar fokus gitu ya gitu. Pak ya.
Baik, wah luar biasa nih kekayaan musik tradisi kita. Dan pastinya pembahasannya juga seru banget ya. Tapi kita mau ngajakin Pak Susandra untuk main games dulu nih, boleh? Boleh dong ya kan? Ya. Kita ke segmen This or That. Ini jawab cepat nih Pak. Oke, Jadi pilih boleh. salah satu, habis itu jelasin kenapa. Oke, ready ya Pak ya? Oke. Oke yuk, yang pertama, rasa atau teknik dalam bermusik tradisi? Oh, rasa. Why? Karena rasa itu kita mencoba mengekspresikan Mm-mm. terkait dengan bagaimana sih kehalusan permainan kita, kemudian mengekspresikan bunyi-bunyi yang kita lakukan, kemudian itu bisa menghipnotis penonton misalnya. Oh iya, Nah, iya, artinya itu tuh rasa itu sangat penting di dalam bermain musik tradisional. betul. Nah, Mm-mm. kalau tidak dia hanya sekedar selesai begitu saja. Mm-mm. Kalau hanya teknik, kita belajar teknik tanpa secara musik bisa dikuasai, tapi secara rasa bermain Rasa. bagaimana kita Nah. menghipnotis penonton Betul, supaya penonton tertarik dengan permainan kita, tentu dengan konsep rasa. Itu keluarnya dari dalam. Iya, Itu iya. pun mendapatkan itu melalui proses yang panjang. Betul, nggak bisa Iya. instan ya Nggak Pak bisa ya. instan. Ya. Oke, Oke. siap. Instrumen tiup atau instrumen pukul? Instrumen tiup. Tiup. Ya. Kenapa nih Pak? Tiup dia mempunyai nada-nada yang banyak. Nah, artinya dengan banyaknya nada, otomatis tiap-tiap nada dia mempunyai bisa menghasilkan melodi, bisa menghasilkan nyanyian-nyanyian, nada-nada tinggi rendah. Iya. Terkait dengan itu, nah tentu kalau tiup dia lebih bisa mengekspresikan rasa. Seorang seniman bermain musik ya seperti Bansi dengan 8 nadanya itu banyak lagu yang bisa dihasilkan. Kalau ritme atau alat pukul saja Pukul, iya. ya kecuali talempong ya, talempong kan pukul juga itu, Iya. tapi dia termasuk klarifikasi musik idiopon. Oh, Ya, kalau gitu, beda lagi beda ya. lagi klarifikasinya. Nah, kalau untuk musik pukul, nah tentu kita terbatas hanya terkait dengan ritme saja. Nah, kenapa saya milih alat tiup? Karena memang dia mempunyai keberagaman dan banyak nada-nada yang bisa diekspresikan, dihasilkan. Wah, jadi keywordnya sejauh ini masih rasa. Rasa. Oke, mengaransemen lagu lama atau menciptakan karya baru? Kalau dua-duanya boleh. Boleh aja, asal Iya. ada alasannya. Iya. Apa nih Pak? Ya, kalau mengaransemen tentu kita tetap berhubungan dengan karakter lagu itu tetap ada, Oke. kemudian kita kembangkan sehingga ada sentuhan kebaruan. Sedangkan karya inovasi kita ciptakan memang baru, semuanya baru. Kita bisa saja tidak bersumber dari lagu-lagu tradisi yang ada, tapi menggunakan musik tradisi akhirnya menjadi sebuah karya yang bernuansa tradisi. Iya. Nah, kalau saya sebetulnya kalau tertarik sih untuk ranah-ranah inovasinya, karya mencipta karya barunya gitu. Oh, mencipta karya baru. Ya, karena karya baru itu sebuah kepuasan hati yang luar biasa ketika kita berhasil menciptakan sebuah karya. Kita mempunyai kebanggaan Iya, pasti. karena kita sudah berhasil memperkaya ranah-ranah seni musik tradisi yang ada di Nusantara. Oke deh ya, jadi menciptakan karya baru. Iya. Wow, mendengarkan atau memainkan musik? Ya, memainkan musik. Pastilah ya. Memainkan musik. Kenapa Pak? Kita sebetulnya pingin bahwasanya orang harus mendengarkan musik kita Iya. gitu. Iya, jadi Tidak orang hanya yang denger, orang yang dengar, bukan kita yang produce gitu kita ya. yang produk, orang yang dengar. Iya, Kalau hanya iya, sekedar iya, mendengar, ya oke, kita hanya sebagai penikmat saja. Tapi kalau kita bermain, otomatis orang yang akan mendengar, kita yang akan mempengaruhi pendengaran orang. Iya. Emang gitu kalau orang kreatif pengennya pasti bermain gitu. dong, ya. Bermain. Oke, pagi produktif atau malam penuh inspirasi? Malam yang penuh inspirasi. Kenapa ini Pak? Kenapa? Lebih hening kah? Malam itu kita tidak diganggu oleh bunyi-bunyian yang lain. Nah, kemudian
ketika malam kita sudah ada imajinasi terkait dengan konsep inovasi atau pengembangan yang kita lakukan Iya. dalam menciptakan sebuah karya baru. Biasanya malam itu kadang-kadang sampai lama tidurnya loh. Oh. Apalagi kita di Uh-uh. ada project yang kita lakukan, kita Mm-mm. harus menciptakan ini, kita harus menggarap ini. Mm-mm. Bagaimana upaya, bagaimana strategi kita lakukan. Nah, biasanya malam itu ya, Mm-mm. semua bunyi sudah ada di kepala itu. Udah kebayang ya Pak Tinggal ya. milih ini bagian ini perlu diambil, ini bagian ini kita gunakan ini. Nah, biasanya di malam itu muncullah sebuah finishing untuk memilih bunyi-bunyi dalam konsep penciptaan sebuah karya baru. Oh iya, oke, lebih fokus lah Lebih intinya fokus, gitu ya Pak ya. ya. Oke, malam sunyi di studio musik atau diskusi budaya semalaman? Yang mana nih Pak? Ya, diskusi budaya semalaman boleh. Mm-mm, Ya. mm-mm. Karena melalui diskusi kita saling mentransfer ilmu pengetahuan, kita Iya. saling berpikir untuk apakah untuk pengembangan, apakah untuk konsep-konsep rancangan-rancangan konsep untuk pelestarian. Iya. Karena melalui diskusi tentu akan lahirlah sebuah keinginan bersama mungkin ya, atau kesepakatan yang ayo kita sama-sama melakukan konsep ini, atau kita sama-sama membuat sebuah kesepakatan untuk peningkatan dan pengembangan seni tradisi. Yuk kita lakukan. Jadi mungkin melalui dialog-dialog budaya atau bincang-bincang budaya seperti ini sebetulnya menarik karena akan ada akan ada keinginan bersama untuk kita lakukan. Ayo kita cintai lagi tradisi kita. Ayo kita kembangkan lagi tradisi kita. Ayo kita melek lagi terhadap tradisi kita. Jadi ada semacam ajakan-ajakan seperti itu nanti yang kita hasilkan. Jadi banyak motivasi Banyak gitu lah ya Pak ya. motivasinya. Bentar yuk. Oke, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, Pak Susandra, jika boleh bermimpi, ya, apa bentuk ideal pelestarian karawitan Minang menurut Bapak di masa mendatang? Oke, bentuk ideal pelestarian musik tradisi pada masa yang akan datang harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Oke. Karena kalau kita tetap bertahan dengan cara-cara tradisional, nah tentu ini kadang tidak connect lagi dengan kondisi hari ini. Mau tak mau memang kita harus bergerak. Tradisi pun harus bergerak, gitu. Menyesuaikan dengan tuntutan, dengan perkembangan zaman. Jangan larut dengan masa lalu. Move on dong gitu ya. Harus update. Tentu update-nya dengan catatan kita tetap mempertahankan tradisi, tapi kita tetap pemanfaatan teknologi saat ini. Sarannya seperti itu. Oke, baik. Terakhir nih Pak Susandra. Gimana Bapak mendefinisikan harmoni antara nada dan warisan budaya dalam konteks Minangkabau? Oke, harmoni adalah sebuah keindahan. Ya, kalau di musik barat harmoni itu terkait dengan nada-nada yang yang dalam bentuk penggabungan nada. Tapi kalau kita di Minangkabau di tradisi, tentu harmoni adalah sebuah keselarasan atau keserasian yang dimunculkan oleh bunyi-bunyi etnik Minangkabau. Baik. Bunyi talempong pacik menarik, bunyi gandang tambua menarik, bunyi talempong kreasi menarik. Artinya konsep harmoni yang kita bawa di sini tentu keserasian dan keharmonisan nada-nada yang ada di Minangkabau. Ya, artinya nada baliang atau fales pun menurut kita di tradisional itu juga harmoni gitu. Bahkan itu termasuk harmoni juga ya? Harmoninya Minangkabau, harmoni tradisi gitu loh. Sama dengan indang di Pariaman dengan vokalnya anak-anak kecil. Karena dia semangat, akhirnya ada nada-nada yang fales. Kita tidak mempermasalahkan itu adalah harmoninya tradisi gitu. Tapi yang kita jadikan kata kunci adalah kita di Minangkabau mempunyai kekayaan, mempunyai rasa bersama
keinginan bersama, dan itu adalah sebuah harmoni yang inti di Minangkabau. Oke, baik. Itu intinya ya. Iya. Baiklah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini dari filosofi nada, keindahan laras Minang sampai tantangan pewarisan budaya di tengah zaman yang terus berubah. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Susandra Jaya sama-sama, atas cerita, insight-insightnya yang menarik, yang begitu dalam, hangat dan membuka wawasan kita semua ya Pak ya. Kita juga jadi makin sadar bahwa musik tradisi bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga bagian dari identitas, dari memori kolektif dan jiwa masyarakat Minangkabau itu sendiri. Untuk Anda yang mungkin baru mengenal karawitan ya, atau sedang mencari harmoni antara warisan dan juga zaman, semoga episode kali ini bisa jadi titik awal untuk lebih menghargai dan mungkin juga terlibat langsung ya Pak untuk menjaga kekayaan budaya kita ini. So jangan lupa terus ikuti episode-episode terbaru dari podcast RRI Bukit Tinggi. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan konten lain dari RRI Bukit Tinggi. Terima kasih Pak Susandra sudah bersedia hadir dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Berbagi cerita lagi, berbagi pengalaman lagi. Sekarang waktunya saya Mutia Utami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode lainnya. Bye-bye.